Halo Bapak Ibu, analis pengembangan kompetensi. Selamat datang di video pembelajaran Desain Program Pengembangan Kompetensi ASN. Are you ready? Aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan peran dan tusinya dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Untuk itu, pengembangan kompetensi bagi ASN menjadi sebuah keniscayaan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi bagi ASN sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas, meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik, bekerja lebih efektif, serta mampu menghadapi perubahan dan tuntutan kebutuhan zaman, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Langkah pertama dalam mendesain program pengembangan kompetensi adalah melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi masalah, berupa gap atau kesenjangan kompetensi yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Ingat, tidak semua masalah dapat dibuat program pengembangan kompetensinya, khusus untuk gap atau kesenjangan kompetensi yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Setelah analisis kebutuhan dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, maka langkah berikutnya adalah merancang program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan memperhatikan beberapa aspek, misal terkait karakteristik SDM, ketersediaan sumber belajar, berprinsip efektif dan efisien, terutama terkait budgeting, anggaran, yang kemudian disusun dalam sebuah narasi yang di dalamnya mencakup tujuan, isi atau materi, strategi dan metode, serta evaluasi yang wujudnya nanti dapat berupa pedoman atau panduan, termasuk di dalamnya ada jadwal, modul pelatihan, serta form evaluasi dan yang lainnya. Bentuk pengembangan kompetensi bisa dilakukan secara klasikal maupun non-klasikal, sebagaimana tertuang di dalam peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Langkah selanjutnya setelah desain program pengembangan kompetensi selesai, maka bagaimana implementasi dan pelaksanaan programnya? Di mana ASN mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal yang penting dalam implementasi dan pelaksanaan program pengembangan kompetensi yaitu memastikan seluruh perencanaan implementasi sesuai dengan pedoman dan panduan program. Membangun komunikasi yang efektif dalam pengelolaan program, responsif terhadap kebutuhan lapangan dengan tetap mengikuti pedoman dan panduan, serta melakukan monitoring secara rutin dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Langkah terakhir adalah evaluasi, yaitu untuk mengukur efektivitas keseluruhan program dan mendapatkan umpan balik untuk tindak lanjut dan perbaikan program pengembangan kompetensi selanjutnya. Berikut adalah contoh best practice dari pengembangan kompetensi ASN yang berhasil meningkatkan kinerja. Berikut adalah beberapa tips untuk mendesain program pengembangan kompetensi yang efektif. Pertama, libatkan semua pihak terkait dalam mendesain program pengembangan kompetensi. Kedua, pilih dan tentukan bentuk pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, pilih dan tentukan strategi atau metode yang aplikatif dan variatif sehingga menarik minat peserta. Yang keempat, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta tindak lanjuti dengan perbaikan program pengembangan kompetensi untuk waktu berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Salam kompeten bagi para pejuang kompetensi.